Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaslina Nurdin Aini dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C dengan NIM akhir 3122. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Habibullah MPDI. Di sini saya akan memaparkan poin penting dari jurnal yang berjudul Tujuan Pendidikan Islam dalam Paradigma Filsafat Kontemporer, Analisis Pemikiran Tasawuf dan Modernitas. Pertama, kita masuk ke pembahasan abstrak. Tujuan fundamental pendidikan dalam Islam adalah mencetak pribadi yang paripurna melalui perpaduan harmonis antara dimensi keagamaan, kecerdasan kognitif, dan perilaku moral. Artikel ini berupaya memadukan ajaran tasawuf, terutama konsep insan kamil, ke dalam kerangka filsafat pendidikan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa tasawuf memiliki peran krusial tidak hanya membangun kedalaman spiritual, tetapi juga menjadi landasan etis yang efektif untuk memperkuat karakter siswa di dunia digital. Model insan kamil diposisikan sebagai contoh manusia ideal yang dapat diinternalisasi dalam sistem pendidikan modern, khususnya untuk memperkuat etika, mendorong refleksi diri, dan mencapai keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat. Dengan demikian, paradigma pendidikan Islam masa kini harus berfokus pada pembentukan individu yang cerdas, beretika mulia, berkemampuan tinggi, dan lincah beradaptasi terhadap perubahan dengan tetap menjadikan nilai spiritual sebagai tiang filosofis utama. Pembahasan yang berikutnya, pendahuluan. Pendidikan Islam berfungsi sebagai pilar penting dalam membentuk identitas dan moralitas seseorang. Arahnya tidak hanya terbatas pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penyempurnaan jiwa dan spiritualitas. Cita-cita tertingginya adalah menghasilkan manusia sempurna atau insan kamil yang dapat menjalankan peran sebagai hamba Tuhan dan khalifah di muka bumi secara serentak. Upaya ini mencerminkan pendekatan pengembangan yang menyeluruh atau holistik, meliputi pengembangan akal, hati, dan tindakan. Tasawuf melalui pemikir seperti Ibnu Arabi dan Al-Jili menawarkan cetak biru filosofis yang mendalam mengenai manusia ideal ini. Konsep insan kamil menekankan pengembangan kesadaran diri, etika, dan hubungan transendental dengan Tuhan. Di tengah krisis moral di era digital, tasawuf menyediakan dasar etika spiritual yang dibutuhkan. Di sisi lain, zaman modern menuntut penguasaan kemampuan kritis, literasi teknologi, dan kecakapan sosial. Oleh karena itu, penggabungan prinsip tasawuf dan tuntutan modernitas menjadi keharusan agar peserta didik dapat berkembang secara seimbang dan utuh, stabil secara moral dan kompeten secara akademik. Pada bagian metode penelitian, kajian ini menggunakan kerangka kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipilih adalah studi kepustakaan atau library research. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah analisis konseptual dan filosofis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap teks, baik dari literatur tasawuf klasik maupun riset pendidikan modern. Selanjutnya kita masuki hasil dan pembahasan. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam dalam perspektif filsafat kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam harus bersifat dinamis dan tidak bisa terpaku pada kerangka normatif klasik saja. Walaupun sasaran utamanya adalah menyeimbangkan 4 dimensi manusia, yaitu spiritual, intelektual, emosional, dan moral. Konteks modern menuntut penambahan kompetensi abad ke-21 seperti kemampuan adaptasi global, berpikir kritis, dan literasi digital. Paradigma kontemporer mengusung pengembangan manusia secara menyeluruh atau holistik. Dalam Islam ini berarti memadukan nilai-nilai ketauhidan, akhlak, pembentukan karakter, dan keterampilan 4C, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Alhasil, pendidikan Islam saat ini harus menjadi model inklusif yang menyeimbangkan unsur keagamaan dan intelektual. Yang selanjutnya, relevansi konsep insan kamil dalam pengembangan tujuan pendidikan Islam. Konsep
insan kamil sangat krusial dalam merumuskan tujuan pendidikan modern. Ia melambangkan pribadi ideal dengan kebersihan batin, kecerdasan nalar, kekuatan moral, dan kedalaman spiritual. Insan kamil sebagai model pendidikan holistik. Secara pedagogis, insan kamil adalah kerangka kerja yang dapat mengukur pengembangan diri melalui stabilitas emosi, pemahaman tujuan hidup, etika sosial, pengetahuan akal, dan kematangan kesadaran beragama. Ini menegaskan perlunya lulusan yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga dewasa spiritual dan emosional, di mana tasawuf berfungsi sebagai landasan moral. Poinnya selanjutnya yaitu insan kamil sebagai strategi pembentukan akhlak. Tasawuf memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter, terutama untuk menghadapi tantangan budaya global. Praktik seperti introspeksi diri atau muhasabah dan pengendalian hawa nafsu atau mujahadah adalah strategi kuat untuk internalisasi karakter. Fokus ini mengarahkan tujuan pendidikan pada penyempurnaan diri serta spiritual yang menghasilkan lulusan dengan kecerdasan spiritual dan melengkapi IQ. Poinnya selanjutnya mengenai integrasi tasawuf dan modernitas dalam tujuan pendidikan Islam. Penyatuan kedua aspek ini dilakukan melalui penyesuaian strategis. Yang pertama, integrasi kurikulum, spiritual, intelektual, dan teknologis. Diperlukan kurikulum terpadu yang menggabungkan mata pelajaran keislaman seperti akidah dan tasawuf, ilmu pengetahuan modern, logika, teknologi, dan sains, dan kompetensi abad ke-21. Integrasi ini memastikan relevansi global tanpa kehilangan akar spiritualitas. Yang kedua, reorientasi peran guru sebagai murabbi. Peran guru harus kembali menjadi murabbi atau pembimbing menyeluruh yang merupakan figur kunci dalam sistem klasik. Guru berfungsi sebagai teladan, motivator moral, dan pembimbing spiritual yang menanamkan nilai-nilai tasawuf seperti sabar, jujur, dan amanah. Selanjutnya ada tantangan dan peluang pendidikan Islam di era modern. Tantangan pendidikan Islam termasuk krisis moral akibat paparan media sosial, disparitas literasi digital, dikotomi ilmu, kurangnya penguatan spiritual, dan tekanan kompetensi global. Pembaruan filosofis sangat penting agar pendidikan Islam tidak tergerus zaman. Selanjutnya, peluang pendidikan Islam. Perkembangan bahasa teknologi memberikan kemudahan untuk menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Idealnya, pendidikan Islam membentuk generasi yang berilmu, melek teknologi, terampil beriman, dan beramal saleh. Langkah strategisnya mencakup disruptive mindset, pengembangan SDM self-driven atau tangkas dan berintegritas, modifikasi sistem, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM secara simultan, serta modernisasi sistem pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi tasawuf dalam pendidikan masa kini. Nilai-nilai tasawuf dapat diwujudkan melalui 4 model praktis. Yang pertama, model pembinaan adab. Etika atau adab dianggap lebih penting daripada ilmu dan menjadi pondasi utama. Adab mencakup etika terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan ilmu itu sendiri. Penanamannya dilakukan melalui keteladanan pendidik, pembiasaan perilaku, dan kolaborasi antara lingkungan pendidikan dan keluarga. 2. Program bimbingan konseling Islami. Layanan bantuan yang memadukan individu untuk menerima kondisi dirinya sebagai ketetapan Tuhan, mendorong ikhtiar dan mengajarkan tawakal dalam menghadapi masalah. Tujuannya adalah memperdayakan fitrah iman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 3. Kepemimpinan berbasis spiritual. Pemimpin jenis ini beroperasi berdasarkan etika religius, menginspirasi dan melayani melalui keteladanan serta implementasi nilai-nilai ketuhanan, dan dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Yang keempat, mindfulness Islami. Ini untuk kesehatan mental yang mengajarkan fokus, ketenangan, dan rasa syukur kepada Allah. Praktik ini memusatkan perhatian pada ibadah seperti sholat, zikir, dan Al-Quran untuk menenangkan pikiran melalui nilai sabar, ikhlas, tawakal.
Ini membantu menjaga keseimbangan spiritual, fisik, dan emosional. Yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan Islam kontemporer bertujuan menciptakan manusia seutuhnya atau insan kamil yang berkembang secara menyeluruh, spiritual, intelektual, moral, emosional, dan sosial, menjadikannya religius, adaptif, dan kompeten. Hal ini dicapai melalui pengintegrasian tasawuf untuk memperkuat akhlak dan spiritualitas dengan modernitas. Untuk menghadapi krisis moral, diperlukan reformasi peran guru dan kurikulum yang terintegrasi, menjadikan paradigma pendidikan secara keseluruhan holistik, humanistik, dan relevan dengan kebutuhan zaman.